Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi membahas tentang evaluasi, ya. Evaluasi itu nanti ada evaluasi pendidikan, ada evaluasi program, evaluasi pembelajaran, ya. Banyak hal yang bisa dikaitkan dengan evaluasi. Evaluasi itu mempunyai banyak padanan kata, seperti pengukuran, penilaian, ya, evaluasi itu sendiri. Apa bedanya? Coba silahkan ada yang memberikan pendapat terkait perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ada nggak? Silahkan. Sederhana saja tidak masalah, tidak harus pengertian secara rinci. Pengukuran adalah, penilaian adalah, evaluasi adalah, tidak seperti itu. Tetapi bedanya ini, pengukuran cirinya ini, penilaian cirinya ini, evaluasi cirinya ini. Silakan, ada yang berpendapat? Silakan jika ada. Silakan. Ada? Satu mahasiswa aja cukup. Perbedaannya apa kira-kira? Pengukuran, penilaian, evaluasi. Terkadang di dalam kita berdiskusi, berkomunikasi, terkadang kita menggunakan istilah yang sama, ya, pengukuran, penilaian, evaluasi. Padahal keduanya itu mempunyai hierarki yang berbeda, mempunyai pengertian yang berbeda, mempunyai maksud yang berbeda. Meskipun dari ketiganya itu, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, itu mempunyai kesamaan. Oke, baik. Sebelum kita bahas perbedaan dari pengukuran, penilaian, evaluasi, kita akan singgung terlebih dahulu tentang persamaan dari ketiganya. Sekarang kita lihat persamaannya. Dari ketiganya itu, antara pengukuran, kemudian penilaian dan evaluasi, itu sama-sama untuk menentukan nilai sesuatu, ya. Jadi ada value-nya di situ. Meskipun nanti bentuk value-nya atau nilainya itu beragam atau bervariasi. Misalkan nilainya adalah 80, nilainya adalah 70. Nilainya sebesar 60 kg, misalkan kita berbicara tentang massa. Atau dalam bentuk yang lain, nilainya sangat bagus. Pernah ya mendengar istilah seperti itu ya, nilainya sangat tinggi, nilainya memuaskan. Jadi banyak istilah yang muncul ya di dalam kita memberikan penilaian. Ada yang dalam bentuk angka, ya, ada dalam bentuk angka tadi seperti 60, 50 atau istilahnya kuantitatif, ya. Kuantitatif itu berjadikan angka. Atau yang kedua tadi nilainya sangat bagus, nilainya sangat baik. Itu dalam bentuk apa? Kualitatif, ya, kualitatif. Bisa seperti itu. Ya, jadi pengukuran, penilaian dan evaluasi itu sama-sama digunakan untuk menentukan sebuah nilai, ya, value-nya tadi. Kemudian yang berikutnya, sama-sama merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, collecting data, ya. Jadi syarat pengukuran, syarat penilaian, syarat evaluasi pasti ada yang namanya collecting data, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang jelas. Ya, tidak sembarang instrumen. Misalkan kita mengukur panjang itu dengan menggunakan penggaris. Ada instrumennya. Instrumennya apa? Penggaris. Kita ingin mengukur berat badan kita.
Menggunakan apa? Timbangan. Kita ingin mengukur waktu, ada alat instrumennya, yaitu dengan jam. Misalkan kalau di pendidikan, kita ingin mengukur kemampuan siswa, misalkan hasil belajar, dengan menggunakan apa? Soal, tes, itu instrumen yang kita gunakan. Jadi pengukuran, penilaian, evaluasi, itu sama-sama merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, collecting data. Oke. Berikutnya, persamaan berikutnya yaitu sama-sama proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Jadi ada nilainya itu. Nilainya berapa? Itu disebut dengan penilaian, pengukuran, ataupun evaluasi. Jadi sama-sama proses membuat keputusan suatu nilai tentang objek-objek yang dikaji apa? Apakah siswa, apakah guru, apakah sebuah benda, misalkan meja, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas cirinya, karakteristik dari masing-masing istilah tadi, pengukuran, measurement, kemudian penilaian, assessment, kemudian evaluasi, evaluation. Jelas mempunyai 3 istilah yang berbeda. Pengukuran, penilaian, dan satu lagi evaluasi. Nah, ciri-ciri ini nanti yang akan membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran itu bersifat kuantitatif, ya, perlu diperhatikan, kuantitatif. Ya. Kuantitatif itu bercirikan apa? Yaitu dalam bentuk angka. Ya, 70. Nilai siswa misalkan 70. Atau berat badan siswa misalkan 50 kg. Sebenarnya kalau saya menggunakan istilah berat itu kurang pas ya. Karena berat itu satuannya apa? Berat satuannya? Newton. Newton harusnya ya. Tapi karena kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa, kalau kita tanya ke teman, massa kamu berapa? Nah, bingung jawabannya. Padahal yang benar kan massa ya, harusnya pertanyaannya baru dijawab dengan kilogram satuannya. Tapi karena kita sudah terbiasa, berat kamu berapa? Ya sudah, itu yang familiar dengan kita. Jadi tidak usah diperdebatkan. Oke, kemudian berikutnya, membandingkan sesuatu dengan ukurannya. Ada alat ukur yang jelas. Ya, mengukur itu membandingkan sesuatu dengan ukurannya. Misalkan kita mengukur meja, panjang meja itu dengan menggunakan apa? Meteran. Ya, meteran atau penggaris. Jadi membandingkannya dengan apa ukurannya itu dengan menggunakan penggaris atau meteran tadi. Boleh nggak dengan jengkal? Boleh, silahkan dikilani. 1 kilan, 2 kilan, 3 kilan. Boleh, itu membandingkan dengan kilanan kita. Atau dengan langkah, silahkan. Itu sudah disebut dengan pengukuran. Misalkan panjang lapangan itu 200 langkah misalkan, silahkan. Tetapi kalau kita menggunakan alat-alat ukur yang seperti itu, yang tidak istilahnya tidak valid, itu hasilnya tadi dipertanyakan, apakah ketika diukur oleh orang satu dengan orang yang lainnya sama? Jelas beda. Ketika kita menggunakan jengkal, menggunakan langkah, jelas beda. Tetapi kalau kita menggunakan meteran, penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, antara orang satu dan orang yang lain itu dimungkinkan sama, tetapi juga dimungkinkan beda. Kenapa kok beda? Karena ketika kita melakukan pengukuran, itu banyak hal yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang memberikan nilai yang berbeda terhadap pengukuran. Kenapa? Yang pertama, kemampuan mengukur masing-masing orang berbeda. Ada yang teliti, ada yang tidak teliti. Ada yang mengukur dengan cara yang benar, ada yang mengukur dengan cara yang tidak benar. Ya, sehingga meskipun dengan menggunakan alat ukur yang baik, misalkan dengan penggaris, dengan mistar, dengan jangka sorong, hasilnya pun bisa beda.
Itu ya, membandingkan sesuatu dengan ukuran itu namanya pengukuran. Kalau ini yang kedua, pengukuran itu bisa dikatakan sebagai proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Ya, dilakukan pengamatan. Namanya mengukur pasti mengamati. Tidak mungkin kalau kita mengukur tidak mengamati, tidak melihat itu tidak mungkin. Melihat bukan hanya melihat ya, mendengar bisa ya. Mengamati itu tidak hanya melihat. Mendengar itu juga dalam proses pengamatan. Ya, jadi pengamatan itu tidak hanya dengan menggunakan mata. Ya, bisa mendengar, bisa dengan meraba. Contohnya apa? Contohnya pengamatan dengan meraba. Misalkan membedakan antara tingkat kekasaran permukaan, misalkan permukaannya dari kayu diraba. Kita kan nggak hanya bisa melihat. Kalau melihat nanti kita bisa membedakan mana yang kasar, mana yang halus, nggak bisa. Makanya tidak hanya dengan mata, tetapi dengan di dipegang ya, diraba. Oh ini kasar, ini enggak. Dengan pendengaran itu misalkan mahasiswa melakukan percobaan tentang resonansi. Nah ini besok ada, besok di semester 1 ini nanti ada percobaan resonansi. Percobaannya offline ya, kita usahakan karena semester 1 itu diusahakan itu bisa praktikum secara offline. Sama halnya untuk semester 3 nanti elektronika dasar, kita usahakan semaksimal mungkin nanti bisa offline kegiatan praktikumnya. Gitu ya. Jadi pengukuran itu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris ya, secara langsung. Empiris itu ya dilakukan secara langsung. Diperlukan alat karena tujuannya membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu. Ya tadi ini sama seperti nomor 2 ya, membandingkan dengan ukurannya tadi, yaitu menggunakan alat. Ya, alatnya bervariasi, beragam. Ada yang alatnya baku atau yang tidak baku. Ya. Oke. Dipahami ya ciri atau karakteristik dari pengukuran. Oke. Nah ini contohnya, ini ada anak kecil ini, lucu ini. Ya, ditanya. Berapa tinggimu? Kalau dibaca itu berapa tingginya itu? 65 Satuannya apa? cm. Ya, dibiasakan di dalam melakukan pengamatan atau pengukuran itu jangan sampai lupa satuannya. Ya, itu penting. Sangat-sangat penting. Meskipun kadang orang sudah paham kalau mengukur tinggi bayi 65 yo mesti sentimeter, nggak mungkin meter kan gitu. Tetapi kadang kan ada hal-hal yang kita tidak familiar mengukur, misalkan mengukur panjang lapangan. Ada yang bilang 50, itu 50 apa gitu kan. Atau mengukur panjang jalan, misalkan 100 apa? Apakah 100 meter, 100 kilometer atau apa gitu. Jadi dibiasakan nanti di dalam pengukuran dituliskan juga satuannya. Oke. Ini contohnya, sampel. Andi memperoleh nilai 70. Anton nilainya 90. Budi 60 dan Chandra 100. Nah, ini teman kelas ya, Anton, Andi, Budi dan Chandra teman kelas. Dia setelah mengikuti penilaian atau istilahnya apa ya, nanti kalian akan rancu menggunakan, nanti bedanya apa antara penilaian ini kayaknya itu sama dengan penilaian gitu ya, menilai gitu ya, tetapi nanti beda tujuan, beda maksud ya. Melakukan pengukuran kemampuan hasil belajarnya dengan nilai 70, 90, 60 dan 100. Angka yang diperoleh dari pengukuran ya, angka yang diperoleh dari pengukuran. Jadi ini melakukan pengukuran, bukan melakukan penilaian. Nah, ini perlu diperhatikan.
Jadi nanti banyak hal yang biasa kalian temukan, oh ini harusnya menggunakan kata penilaian loh Pak, gitu. Kayak tadi contohnya, berat, kamu berapa? Ya itu kan harusnya kan masa kamu berapa. Jadi hal-hal seperti itu yang biasanya salah kaprah itu, tapi udah biasa nggak masalah. Yang penting nanti kalian paham secara konsep, ya paham secara teori dasarnya antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi angka 70, 90, 60, 100 itu disebut dengan pengukuran atau disebut dengan skor mentah. Itu pengukuran, ada nilainya. Kuantitatif cirinya tadi 70, 90, 60, 100. Angka, berupa angka. Nah, sekarang kita membahas tentang penilaian. Ya. Nah, ini sebelah kanan itu gambar orang itu sudah bisa itu sebagai acuan pembeda antara penilaian dan pengukuran. Ada istilahnya excellent, very good, good, average, sama poor. Nah, itu penilaian. Jadi penilaian itu seperti itu. Penilaian itu bersifat apa? Kualitatif. Bukan dalam bentuk angka. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Penilaian itu bersifat kualitatif, bukan dalam bentuk angka. Ya, kalau dalam bentuk angka atau skor mentah tadi disebut dengan pengukuran. Nah, ya ini yang memberikan informasi jelas tentang penilaian. Penilaian itu merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Ya, penilaian itu merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Kalau ingin melakukan penilaian, pasti didahului dengan yang namanya pengukuran. Nah, jadi nanti kalian tahu tahapan hierarkinya. Hierarkinya itu kalau pengen menilai, pasti mengukur. Kalau mengukur belum tentu menilai. Nah, itu. Oke ya. Jadi kegiatan menafsirkan, ditafsirkan. Angka 60 itu tafsirannya apa? Apakah average, apakah poor? Ya, nilai 80 itu penafsirannya seperti apa? Dalam bentuk apa? Deskripsi. Ya, keputusan tentang nilai lolos, tidak lolos itu disebut dengan menilai. Bagus, cukup, itu menilai. Ya, lanjut, tidak lanjut, naik kelas, tidak naik kelas, itu disebut dengan penilaian. Sudah dalam tataran menafsirkan atau mendeskripsikan hasil. Jadi tidak hanya istilahnya nanti menggunakan ini tadi ya, sangat bagus, ini ya, ini luar biasa ya, sangat bagus, bagus rata-rata, kemudian kurang. Tidak seperti ini. Tidak hanya seperti ini. Bisa misalkan penafsirannya dia naik kelas, dia tidak naik kelas. Itu juga dikatakan dengan penilaian. Dipahami ya perbedaan antara pengukuran penilaian. Jadi itu prosesnya pengukuran penilaian. Nah, hierarki paling tinggi itu disebut dengan evaluasi. Evaluasi itu gabungan antara pengukuran dan penilaian. Diukur dulu, dinilai dulu, baru dievaluasi. Dievaluasi itu apa cirinya? Yaitu ada perubahan dan perbaikan. Itu cirinya. Ya, ada feedback yang diberikan. Jadi setelah mahasiswa misalkan pembelajaran diukur nilai 70, 60, kemudian dinilai, oh ini sangat bagus, ya ini kurang bagus, ini lulus tidak lulus. Baru dievaluasi, dikasih feedback. Oh, saya beri nasihat feedbacknya. Oh, gurunya atau dosennya itu melakukan perbaikan dengan memperbaiki atau memvariasi model atau metode pembelajaran. Itu disebut dengan evaluasi. Ya, jadi evaluasi itu lebih kompleks.
tidak hanya sekedar mengukur, dinaikkan ke tahap penilaian, dinaikkan lagi sampai ada pemberian feedback, pemberian respon. Itu disebut dengan evaluasi. Ya, evaluasi merupakan proses untuk memberi makna atau menetapkan kualitas hasil pengukuran dan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Ya, tetapi nanti sekali lagi ada tambahan tadi ini proses pemberian makna atau menetapkan kualitas hasil pengukuran, saya tambahin. Disertai dengan tindak lanjut. Itu namanya evaluasi. Oke. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Saya kasih waktu 5 menit, jeda 5 menit untuk kita diskusikan. Ada yang mau tanya? Tadi sudah saya singgung ciri dari masing-masing atau karakteristik dari masing-masing penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Silakan. Ada? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Lili. Silakan. Izin bertanya yang di pengukuran. Ya, silakan. Ini kan di yang poin kedua karakteristiknya membandingkan sesuatu dengan ukurannya. Terus itu dalam kurung Sudijono. Nah itu apakah menurut pendapat Sudijono membandingkan sesuatu dengan ukurannya? Sesuatu yang dimaksud itu apa, Pak? Oke. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke slide tadi. Nah, ini menurut Sudijono membandingkan sesuatu dengan ukurannya, ya. Membandingkan sesuatu itu apa? Sesuatu itu objek yang diukur. Ya. Misalkan membandingkan yang namanya pengukuran itu kan membandingkan sesuatu dengan yang lain. Iya enggak? Yang lainnya itu nanti bisa dalam tataran baku sama tidak baku. Misal ini membandingkan sesuatu, misalkan sesuatunya itu meja ini, meja. Saya punya ini kertas, saya punya kertas ini. Saya punya kertas ini, saya bandingkan dengan penggaris. Nah, ya, membandingkan sesuatunya ini saya anggap sebagai kertas dengan ukurannya, ukuran yang baku itu apa? Atau alat ukurnya, ya, yaitu dengan penggaris.
pasti yang namanya mengukur itu membutuhkan dua objek seperti ini. Tidak mungkin mengukur tanpa alat ukur. Ya, tidak mungkin mengukur tanpa alat ukur. Yang namanya mengukur pasti menggunakan alat ukur. Beda halnya dengan pengamatan ya. Kalau hanya mengamati, bisa nggak tanpa alat ukur? Bisa. Ya nggak? Kalau pengamatan, bisa. Hanya dengan melihat, mendengar, meraba tanpa alat ukur bisa. Tetapi yang namanya pengukuran itu pasti menggunakan alat ukur. Nah, ketika kita mengukur pasti melakukan pengamatan. Pasti nggak mungkin nggak toh ketika kita melakukan pengukuran tanpa pengamatan, pasti mengamati. Nah, maksud membandingkan sesuatu dengan ukurannya itu tadi membandingkan objek apa yang akan diukur. Misalkan diameter ini, diameter botol saya. Atau yang lainnya. Sesuatunya misalnya kemampuan siswa. Kalau kita bicara pendidikan. Tadi kan kita bicara tentang konteks fisika gitu ya, tentang objek. Tapi kalau kita berbicara tentang pendidikan, di dalam pembelajaran, membandingkan sesuatu, yaitu membandingkan kemampuan siswa. Dengan apa? Ya tadi, dengan alat ukurnya tadi, tesnya tadi. Nanti bukan membandingkan antara anak satu dengan anak yang lain, bukan. Tetapi dengan instrumen yang digunakan. Membandingkannya itu. Ya, kalau jelasnya tadi kita melakukan pengukuran seperti ini, membandingkan antara siapa? Ya ini, panjangnya kertas ini dengan saya bandingkan panjangnya penggaris yang sudah mempunyai satuan atau panjang tertentu yang sudah baku. Gitu ya, Mbak Lili? Itu Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain, silakan jika ada. Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Siti, Pak Iria. Kan tadi contoh dari pengukuran, misalkan nilai. Kan nilai tidak ada satuannya, berarti pengukuran tidak harus ada satuannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, nih saya contohkan di sini. Oke. Nah, bedakan antara pengukuran dalam hal fisis ya. Fisis itu objek kajian kita itu fisika. Kalau hasil belajar ada lagi ya, kalau hasil belajar ya. Jadi ini yang saya maksud pengukuran harus ada satuannya, itu khusus untuk yang konteksnya besaran fisika. Ya, besaran sains, misalkan panjang, kemudian mengukur arus listrik, mengukur tekanan, mengukur gaya, mengukur suhu, mengukur berat, itu pasti ada satuannya. Tapi beda halnya ketika kita berkaitan dengan tadi nilai apa ya, istilah nilai itu nanti rancu dengan penilaian gitu ya. Mengukur tadi kemampuan siswa, mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Dia mendapatkan poin sebesar 70 poin. Itu nggak ada satuannya. Ya, kalau itu berkaitan seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan konteks kita mengukur besaran-besaran fisika, yang dimana besaran fisika itu kan ada yang namanya besaran pokok, besaran turunan. Gitu ya. Ada satuannya nanti menggunakan satuan sistem internasional atau CGS. Jadi kalau kita berkaitan tentang besaran-besaran fisis tadi, dalam konteks fisika tadi, itu pasti ada satuannya. Tetapi kalau kita kaitan sama pembelajaran, tidak ada satuannya. Jadi ya 70 gitu aja, 70, 90, 60, 100. Seperti itu ya Mbak Siti Hoiriah. Yang lain mungkin, silakan. Ada yang lain? Saya, Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Rina Mayang. Tadi kan disebutkan pengukuran itu membandingkan sesuatu dengan ukurannya.
dengan alat ukur yang baku. Jika menggunakan alat ukur yang tidak baku, contohnya jengkal, itu bisa dikatakan pengukuran atau tidak? Yes. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Arina Maya. Baik. Saya kembalikan ke atas lagi tadi ya. Ini. Pengukuran. Pengukuran tadi membandingkan sesuatu dengan ukurannya. Ukurannya harus sesuai juga ya. Misalkan pengen mengukur ini, panjang ini, jangan menggunakan timbangan. Nggak sesuai nanti. Ya, nggak sesuai. Berarti bukan dengan ukurannya. Makanya saya ditambahkan menurut Sudijono itu membandingkan sesuatu ukurannya yang sesuai. Ya kalau pengen mengukur panjang ya silakan dengan penggaris atau dengan jengkal. Nah, tadi kembali lagi di pertanyaannya Mbak Arina, misalkan Mbak Arina menggunakan bukunya Tipler atau bukunya SMA Martin Kanginan misalkan, atau bukunya Halidi Resnik, atau yang lain sebagainya. Jadi pengukuran itu bisa menggunakan alat ukur yang baku sama tidak baku. Itu disebut dengan pengukuran. Ya, boleh menggunakan penggaris, pengukuran. Menggunakan jengkal juga pengukuran. Itu ya, itu juga istilah pengukuran. Ya, itu dengan ya nanti kalau jawabannya paling seperti ini, mau saya ingin mengukur panjang ini ya 1 jengkal, tetapi hasilnya tadi valid sama tidak valid. Gitu ya. Karena kan alat ukurnya kan bagus sama tidak bagus. Yang tidak bagus jelas tidak valid. Orang A ngukurnya 1 jengkal. Ini saya suruh ngukur anak saya 2 jengkal mungkin. Gitu ya. Jadi hasilnya aja yang membedakan. Jika menggunakan alat ukur yang baku, hasilnya valid. Kalau menggunakan yang tidak baku, hasilnya tidak valid. Tetapi itu disebut dengan pengukuran. Oke. Ada yang lain? Ini bagus ini, banyak yang tanya gini, senang saya. Kita diskusi gitu. Ini mahasiswa sudah dapat kuota ini enggak dari Kemendikbud? Sudah, Pak. Berarti aman ya buat Zoom ya. Maksudnya kan ketika kita menggunakan Zoom 1 jam, biasanya kan 1 giga, bisa kurang biasanya. Oke. Ada lagi sebelum kita lanjutkan ke materi? Nanti kita diskusinya. Saya izin. Oke. Silakan Mbak Uyun. Izin tanya, Pak. Untuk mengukur kemampuan siswa dalam bentuk huruf seperti A, B, C, D itu termasuk pengukuran atau bukan? Kemampuan huruf. Maksudnya diulang lagi Mbak Uyun? Kemampuan untuk mengukur kemampuan siswa tapi dalam bentuk huruf. Nilainya. Seperti nilai. Nilainya Ya. A, nilainya B, nilainya C, nilainya D gitu ya. Oke, baik. Itu sudah masuk tataran penilaian. Kenapa? Kenapa kok saya katakan itu sebagai tataran penilaian? Karena kita memberikan nilai A, B, C, apakah langsung boleh memberikan nilai? Kayak saya jawab, tidak boleh. Tetapi bisa nggak langsung memberikan nilai A, B, C? Bisa. Tetapi tidak boleh. Nah, gini. Jadi, siswa saya tes kemampuan berhitungnya. Oh, ini bagus, saya kasih nilai A. Ini bagus, saya kasih nilai A. Ini kurang bagus, saya kasih nilai B. Bisa nggak seperti itu? Pertanyaan saya, bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Saya melihat aja, saya melihat, oh ini bagus. Dia membacanya bagus, saya kasih nilai A. Dia membacanya kurang, saya kasih nilai B, saya kasih nilai C. Bisa nggak? Bisa. Tetapi tidak objektif. Kenapa tidak objektif? Karena ketika yang ngukur orang lain, pasti beda. A-nya seperti apa, B-nya seperti apa. Maka harus ada tuntunannya, ada rubrik yang jelas, ada angka yang jelas. Ya, A itu jika dia sudah bisa menyelesaikan ini dalam tataran angkanya misalkan
Jika dia mendapatkan poin 0 sampai 10, saya kasih nilai C. Dia mendapatkan poin 11 sampai 30, saya kasih nilai B. Ini sampai segini, saya kasih nilai A. Jadi harus adain dulu. Di dalam melakukan pengukuran, itu harus ada yang namanya rubriknya yang jelas, angka yang jelas, rentang yang jelas. Baru nanti kita kasih tadi, deskriptifnya tadi, penafsirannya. Apakah A, B, C, atau D. Nah, ini yang akan dilakukan oleh mahasiswa ke depan. Jadi mahasiswa itu nanti ada proses seperti itu. Melakukan pengukuran, kemudian ada datanya, baru diproses. Dia dapat nilai A, B, C, atau D. Itu nanti ada. Caranya ada. Kalau sudah sampai A, B, C, D, itu sudah disebut dengan penilaian. Gitu ya, Mbak Uyun? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sambil kita ini. Nanti jam 9.40 kita cukupkan karena kita menggunakan Zoom. Jadi saya batasi aja tidak 1.40 tetapi hanya 60 menit saja kita menggunakan Zoom-nya. Nanti boleh disambung dengan diskusi di WA jika masih ada yang bertanya. Oke, saya lanjutkan. Ini. Evaluasi proses. Oh, ini saya langsung ke sini saja. Oke, ini. Hubungan hierarki tingkatan nih ya, hierarki itu tingkatan. Hubungan hierarki evaluasi, penilaian dan pengukuran. Dari apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan karakteristik ciri dari masing-masing pengukuran, penilaian, evaluasi, saya yakin mahasiswa sudah memahami hubungan hierarki dari masing-masing istilah tersebut. Pengukuran, measurement, ya, ini caranya menggunakan tes. Ya, bisa nggak dengan non tes? Bisa, ya. Dengan tes bisa, dengan non tes juga bisa. Dengan tes, misalkan dengan soal pilihan ganda, soal uraian, bisa. Dengan soal non tes itu bisa menggunakan lembar observasi, lembar kuesioner atau yang lain sebagainya, wawancara. Ya, kok wawancara sih, maaf. Angkat ya, angkat ataupun lembar kuesioner itu bisa untuk pengukuran. Mahasiswa suruh menilai sendiri. Memberikan nilai 1, 2, 3, 4, 5 biasanya setuju, sangat tidak setuju, dan lain sebagainya. Itu bisa, itu non-tes namanya. Itu measurement, pengukuran. Kemudian ini ada dengan cara tugas individu, tugas kelompok, membuat laporan praktikum, portofolio, dan lain sebagainya. Itu pengukuran. Nah, di dalam pengukuran itu nanti akan ditafsirkan atau dideskripsikan hasilnya. Itu disebut dengan assessment. Ya, jadi hierarkinya bagian dari assessment itu ada pengukuran. Jadi pengukuran itu merupakan bagian. Pengukuran merupakan bagian dari assessment. Ya. Atau istilahnya di dalam assessment itu ada pengukuran. Nah, ketika sudah mengukur, sudah menilai, itu bisa ditingkatkan lagi hierarkinya menjadi evaluation. Menilai, memperbaiki apa yang kurang, apa yang sudah bagus. Jadi sampai tahap sana, tidak hanya memberikan nilai A, memberikan nilai B, memberikan nilai C, lulus tidak lulus, tetapi ada tindak lanjut yang diberikan. Apa yang akan dilakukan? Memberikan nasihatkah, memberikan reward, memberikan penghargaan, atau melakukan evaluasi model pembelajaran yang dilakukan oleh guru, strategi yang digunakan. Gitu ya. Jadi hierarkinya seperti itu. Measurement itu yang paling kecil, dinaikkan lagi bisa menjadi assessment, dinaikkan lagi bisa menjadi evaluation. Nah ini, saya punya ilustrasi seperti ini. Bu Rosi, ya ini Bu Guru misalkan ya, Bu Guru Rosi, ingin mengetahui apakah siswa sudah menguasai kompetensi dasar dalam mata pelajaran fisika. Maka beliau memberikan tes.
Ya, tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda 50 soal. Ya, jadi ingin mengetahui apakah sudah menguasai kompetensi dasar atau belum, maka memberikan sebuah tes kepada siswa dengan soal pilihan ganda sebanyak 50 soal. Selanjutnya, Bu Rosi memeriksa lembar jawaban sesuai dengan kunci jawabannya. Tadi membandingkan tadi, ini mengukur ya, mengukur. Dia mengukur, membandingkan tadi, sehingga ketemu nilai. Nilainya berapa nilainya? 5, 36, 44, 47. Skor mentahnya itu pengukurannya segitu, hasil pengukurannya. 5, 34, 36, 44, 47. Kemudian, angka atau skor tersebut belum memiliki nilai atau makna dan arti apa-apa. Sehingga untuk menentukan nilainya, untuk mendeskripsikan maksud dari 5 tadi apa, 47 tadi apa, maka diolah dengan menggunakan pendekatan tertentu. Ditafsirkan dengan menafsirkannya dalam skala 1 sampai 5. 1 itu dikatakan berarti tidak menguasai, 2 itu berarti sedikit menguasai, 3 berarti cukup menguasai, dan seterusnya. Nah, dengan rentang nilai, misalkan siswa mendapatkan nilai dari 0 sampai 10, itu memperoleh nilai 1 atau E. Dengan maksud berarti tidak menguasai. Siswa yang mempunyai skor 11 sampai 20 itu memperoleh nilai 2. Ya, atau B, berarti sedikit menguasai. Skor 21 sampai 30 itu memperoleh nilai 3, berarti cukup menguasai, dan seterusnya. Ya, ini proses yang namanya menilai, melakukan penilaian. Kemudian sampai proses pemberian nilai dan arti di atas berarti sudah terjadi proses penilaian. Ya. Jadi tadi yang bagian awal tadi ini Bu Rosi ini masih baru pada tataran atau tahapan pengukuran, yaitu membandingkan lembar jawab siswa tadi dengan ukurannya, yaitu dengan kunci jawaban tadi, sehingga mempunyai nilai 5, 34, 44, 47. Ini disebut dengan pengukuran. Kemudian ini sudah sampai memberikan makna, tidak menguasai, sedikit menguasai, cukup menguasai, ini berarti sudah pada tataran penilaian. Nah, kemudian yang bagian akhir, jika Bu Rosi melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pembelajaran dan terdapat umpan balik, feedback yang diberikan oleh Bu Rosi, maka sudah melakukan pada tataran evaluasi. Ya, itu. Jadi runtutannya pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, ini coba kita diskusikan. Nih. Oke ya. Seorang guru mengadakan penilaian atau ulangan harian kepada siswa-siswanya. Setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapor. Pada waktu kenaikan kelas, jadi kadang itu saya sendiri pun juga masih rancu menggunakan kata pengukuran, penilaian. Kita paling sering menggunakan kata apa? Penilaian, menilai, nilainya sekian, 30. Terus, jadi kita sebenarnya itu mengukur, sebenarnya masih tataran pengukuran, tetapi kita sudah terbiasa menggunakan istilah penilaian. Evaluasi pun juga sama, kita seringnya menggunakan kata penilaian, nilai, karena itu yang familiar di telinga kita. Sehingga entah itu pengukuran, entah itu penilaian, entah itu evaluasi, kita sering mengatakan itu penilaian. Ya, tadi saya ulangi lagi diskusi kita ini di slide ini. Seorang guru mengadakan ulangan harian kepada siswa-siswanya.
setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapor. Ya, pada waktu kenaikan kelas, siswa yang pandai diberi hadiah secara bertingkat menurut urutan prestasinya. Sedangkan siswa-siswi yang tidak naik diberi nasihat. Nah, coba kita pisahkan. Manakah yang disebut dengan pekerjaan mengukur, menilai, dan mengevaluasi? Oke, silakan satu mahasiswa untuk berkomentar. Dijawab semuanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Izin, Pak. Yang termasuk pengukuran itu yang seorang guru mengadakan ulangan harian kepada siswa-siswanya. Terus yang termasuk penilaian itu pada waktu kenaikan kelas kepada siswa-siswi pandai diberi hadiah secara bertingkat menurut urutan prestasinya. Kan peringkasan nilai. Setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapor. Itu termasuk penilaian. Terus yang termasuk evaluasi yang tidak siswa-siswi yang tidak naik diberi nasihat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lili. Oke, satu lagi. Mungkin satu lagi mahasiswa. Apakah sama ataukah beda? Silakan, satu lagi. Saya, Pak. Silakan Mbak Siti Hoiriah. Yang termasuk mengukur yaitu seorang guru mengadakan ulangan harian kepada siswa-siswanya. Terus yang menilai setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai raport. Dan yang termasuk evaluasi pada waktu kenaikan kelas kepada siswa-siswi yang pandai diberikan hadiah secara bertingkat menurut urutan prestasinya. Sedangkan kepada siswa-siswi yang tidak naik diberi nasihat. Oke, baik. Terima kasih Itu, Pak. Mbak Siti Hoiriah. Jadi ada sedikit beda tadi dengan Mbak Lili terkait tentang penilaian sama evaluasinya. Oke, ini baru dua sumber yang berbeda. Satu lagi, yang tengah-tengah. Yuk, siapa? Boleh sama Mbak Lili, boleh sama Mbak Siti Hoiriah. Silahkan, atau malah beda ketiga-tiganya. Ya, satu lagi yuk. Silakan. Ayo, satu lagi, mahasiswa. Boleh bilang sama seperti Mbak Siti, boleh bilang sama seperti Mbak Lili, atau bahkan beda. Yuk. Ayo, tinggal bilang sama yang mana gitu aja. Biar 3, ganjil, itu bagus itu ganjil itu. Yuk. Satu lagi. Tak tunggu loh, nggak selesai-selesai nanti kita. Tinggal 3 menit lagi loh. Saya, Pak. Silakan, Mbak Vera. Sama seperti yang punya Mbak Siti Hoiriah. Oke, sudah 2:1. Oke, cukup ya. 2:1. Baik. Sebenarnya sudah mendekat, sudah bagus semuanya ya. Mbak Lili juga sudah memberikan informasi yang bagus, Mbak Siti Hoiriah juga sama. Tetapi kalau kita lihat tepatnya itu lebih ke Mbak Siti Hoiriah. Jadi ini pun saya sebenarnya juga kurang
istilah yang saya gunakan, seorang guru mengadakan ulangan harian kepada siswa-siswanya, baru mengadakan ulangan, belum tahu dia mengukur atau tidak kan, baru melakukan tes gitu ya. Tetapi di bawahnya itu ada kata-kata gini, setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapor. Jadi di kalimat kedua itu kan sudah ada proses ya, sudah ada proses pengolahan nilai tadi. Jadi bisa dipastikan ketika guru mengadakan ulangan harian itu pasti sudah mengukur, dia mendapatkan skor sekian. Gitu ya. Jadi pengukuran itu terjadi saat guru mengadakan ulangan harian pada siswa-siswanya dengan syarat apa? Dia sudah mengeluarkan skor. Karena kurang saya tadi. Ini kurang. Kalau hanya mengadakan ulangan harian itu belum pengukuran. Tetapi kalau sudah memberikan penskoran itu sudah sampai ke pengukuran. Gitu ya. Oke. Kalimat kedua, setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapor. Nah, nilai rapor ini kan sudah melalui proses, ya, sudah melalui proses. Nanti nilai rapor itu dalam bentuk deskriptif, ya. Ada yang baik, ada yang kurang, ada kalimat bahkan penjelasan bahkan. Nah, itu sudah sampai penilaian, memberikan makna, memberikan maksud dari skor yang diperoleh oleh siswa. Itu penilaian. Nah, sedangkan yang pada waktu kenaikan kelas, nah ini ada feedbacknya, ada umpan baliknya, ada respon yang diberikan oleh guru untuk berprestasi diberi hadiah, sedangkan yang kurang diberikan nasihat. Gitu ya. Jadi ini proses yang kita lakukan. Seperti itu besok ketika teman-teman mahasiswa sudah selesai perkuliahan menjadi guru, pasti akan melakukan proses pengukuran, penilaian, bahkan sampai evaluasi. Oke. Pak, Silakan. izin. Kan di nilai rapot juga ada angkanya, Pak. Ya, oke. Jadi tidak masalah. Jadi nanti nilai rapor itu belum tentu angka-angka yang ada di rapor itu pun juga nggak masalah disebut dengan pengukuran. Tetapi biasanya kan di dalam penilaian rapor itu kan tidak hanya dalam bentuk angka, ya, ada tambahannya biasanya. Baik, kurang, atau sudah memenuhi KKM, atau belum memenuhi KKM, kan ada keterangannya sampingnya itu biasanya. Nah itu di situ penilaiannya, ya. Jadi tidak masalah hasil pengukuran, ya skor pengukuran dimasukkan dalam rapor nggak masalah. Tetapi ketika sudah dalam rapor itu kan ada proses pengolahan dari hasil pengukuran. Itu disebut dengan penilaian. Gitu ya, Mbak Siti Khairia. Oke. Gitu untuk pertemuan hari ini nanti bolehlah dibaca-baca sendirilah. Ini saya share. Kita sudah 1 jam. Kita sudah sampai 9.40. Nanti materinya saya share, silahkan dibaca, dipahami. Nanti minggu depan kita lanjut di materi yang lain. Ini sudah dibentuk kelompok belum? Sudah, Pak. Oke, baik. Nanti ada tugas-tugas tertentu nanti yang akan saya sampaikan di beberapa pertemuan ke depan. Besok masih saya yang isi nanti besok minggu depan. Gitu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti filenya akan saya masukkan di akademik, nanti bisa di-download oleh mahasiswa. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya ingatkan kembali untuk mahasiswa, jadi saya cek tadi ada sekitar 7, kalau enggak 8 mahasiswa yang sudah mendaftar asisten praktikum. Nah, bagi yang berkenan masih ada waktu sampai tanggal 24. Mumpung ini diberikan kesempatan dalam artian cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya, luar biasa. Ya, ketika mahasiswa itu sudah bisa mendampingi adik tingkat untuk mengikuti praktikum, nanti kalian pun juga akan mendapatkan pengalaman praktikum secara offline. Yang lain belum ya, karena kemarin kita full online.
Nanti akan saya dampingi selama 2 minggu ke depan, nanti sama saya bisa 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, nanti ke kampus, kita praktikum bersama-sama, akan saya ajari dari awal sampai akhir. Semuanya paham nanti, baru nanti mendampingi siswa-siswi, mahasiswa, adik-adik tingkat yang semester 1. Silakan, yang masih punya minat, punya kemauan, silakan daftar, nanti ada seleksi, paling seleksinya diskusi aja. Saya kan bisa melihat, terutama yang saya lihat itu motivasinya, kedisiplinannya, yang saya lihat itu yang saya lihat. Karena ketika melakukan pendampingan, itu harus tinggi motivasinya, membantu adik tingkatnya untuk bisa melakukan praktikum. Oke, gitu ya informasi yang saya sampaikan sedikit terkait tentang praktikum. Harapan saya masih ada lagi yang mau daftar ya, biar semakin banyak nanti saya biar enak menyeleksinya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali hari ini. Nanti silakan materi saya itu masih ada beberapa slide bisa dibaca. Nanti jika kurang paham bisa ditanyakan melalui grup WA. Kita lanjutkan diskusi di sana sampai jam 10.20. Saya cukupkan. Terima kasih. Semoga mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.